Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang mulia. Kalimat yang selalu mengingat Sang Pencipta. Kalimat yang telah dijadikan dan diberikan oleh Sang Pencipta sebagai hadiah bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi olehnya. Maka selalulah jadikan kalimat ini membasahi lidah dan bibir kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu juga ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta. Manusia yang paling layak menjadi suri tauladan bagi setiap manusia tanpa terkecuali dari suku, dari bangsa manapun dia. Karena memang manusia ini memiliki banyak hal, bahkan semuanya bisa dikatakan sempurna bagi manusia dalam roda kehidupan. Dari kehidupan bersosial, berekonomi, berpolitik, apa saja. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia tanpa terkecuali, walaupun bukan orang beriman, menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan pasti akan berbahagia orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan ini, karena tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Semuanya ketentraman jiwa, kebahagiaan, kesempurnaan, memecahkan masalah-masalah selama di dunia, dan juga memenangkan peperangan melawan musuh-musuh, serta mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini. Tentu ini perintah khusus bagi orang-orang yang beriman, akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Andai saja Allah membaliknya dengan 10 kali mengucapkan salam hormat dibalas satu kali rahmat, maka sudah cukuplah untuk kita. Maka ini dengan kemahasempurnaannya mengucapkan satu kali salam hormat dibalas 10 kali rahmah, dan satu rahmah sudah cukup penuh dengan pengampunan dosa-dosa, pengangkatan permasalahan, selesainya masalah penyakit, selesainya masalah kebutuhan rezeki dan semuanya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf telat tadi teman-teman sekalian, tapi insya Allah menunggu di majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan bahasan kita buku Sahih Hadis Qudsi, dan kita masuk ke hadis 24. Dan tentu saja sebenarnya bukan hadis ke-24, ini hadis yang lebih ya, yang kalau menurut bahasan kita maka sudah lebih bahasannya. Karena cukup banyak, setiap satu hadis kita rincikan sekian banyak hadis yang menguatkan dan merincikan, tapi urutan buku kita adalah nomor 24. Judulnya keutamaan zikir dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Saya akan bacakan hadisnya seperti biasa, lalu kita masuk ke rincian apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya shibran atau bi shibrin wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Terjemahan letter-letternya dulu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha tinggi telah berfirman, aku selalu menuruti prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia selalu mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di hadapan sekelompok orang, maka aku mengingatnya di hadapan sekelompok makhluk yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Di situ ada teman-teman sekalian, ya bagi yang pegang buku ada footnote nomor 6. Di potongan kalimat ana inda dhanni abdi ada angka 6. Lihat enggak? Baik. Dilihat di bawah ada footnote
Nomor 6, dan sebuah riwayat milik Imam Ahmad berbunyi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan kebaikan yang dia sangka itu. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia mendapatkan keburukan. Ini tentu terjemahan letter-let daripada hadis yang sedang kita bahas. Kita mulai dari judul dulu teman-teman sekalian, keutamaan zikir. Dan zikir, makna letter-letnya secara etimologi adalah mengingat. Semua orang yang mengingat maka dibahasakan zikir, kalau secara bahasa. Kalau secara terminologi, kalimat zikir kalau dalam syariat hanya digunakan untuk mengingat Allah. Ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini puncak daripada makna zikir. Dan semua yang mengingat Allah masuk di dalamnya. Salat masuk dalam zikir, doa masuk dalam zikir, puasa masuk dalam zikir, haji, jihad, bakti sama orang tua, semua yang membuat bapak ibu mematuhi Allah namanya zikir. Kalau makna globalnya, ya. Dari sisi etimologi ada makna mengingat Allah, sisi globalnya adalah semua ibadah masuk di dalamnya. Apapun yang membuat kita mengingat Allah maka namanya zikir. Kalau makna khususnya adalah lisan mengucapkan dan memuji Allah. Mengucapkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya seperti sudah kita tahu, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Ini semua adalah makna yang lebih khusus lagi dari makna terminologinya. Dan dikatakan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Jadi yang dimaksud oleh penulis ternyata yang keutamaan zikir makna yang khususnya. Jadi terminologi tadi saya bilang adalah mengingat Allah dan dia bisa masuk makna global atau makna khusus. Makna global adalah semua ibadah masuk di dalamnya. Kalau makna khusus adalah kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lisan. Maka di sini teman-teman sekalian penulis ingin mengerucutkan kepada terminologi makna khususnya. Makanya beliau memisahkan mengatakan keutamaan berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Dan makna daripada amal saleh adalah semua amal yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah. Masuk dalamnya mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi kalau teman-teman misalnya azan lalu sholat, itu berarti amal saleh, ya. Termasuk amal saleh yang banyak orang tidak tahu adalah kalau dia ada kesempatan berzina lalu dia batalkan, itu juga amal saleh. Dia tolak, ada kesempatan mencuri, membuat nota palsu, berbohong, lalu enggak deh saya enggak mau karena Allah larang, itu juga amal saleh. Jadi dari dua sisi semuanya amal saleh, ya. Sampai Abdullah bin Barak mengatakan rahimahullah, saya menolak harta haram 1 dirham lebih saya cintai daripada saya bersedekah dengan 1000 dirham yang halal. Maknanya adalah menolak sesuatu yang haram ibadah. Saya menolak 1 dirham yang haram lebih saya cintai daripada saya bersedekah dengan 1000 dirham yang halal. Jadi ini sebuah pemahaman yang harus difahami juga kalau itu amal saleh. Jadi kalau ada teman-teman yang telepon, yang WA, ajak kepada tempat maksiat, kita batalkan, enggak, saya enggak mau karena agama larang. Apapun godaan mereka, rayuan mereka kita tolak. Kamu alim ya, kamu gini ya, iya, enggak apa-apa. Tapi saya enggak mau karena agama larang. Itu sudah ibadah, itu amal saleh. Menolak keburukan juga adalah amal saleh. Ini makna daripada definisi atau makna daripada judul kita. Zikir teman-teman satu-satunya ibadah yang tidak akan pernah terputus baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kita maksudkan adalah zikir yang sedang dibahas, lisan mengucapkan. Semua ibadah nanti di surga sudah nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi haji, nggak ada lagi ibadah jihad. Semuanya terputus sudah di surga, kecuali zikrullah. Makanya nanti banyak sekali hadis ya, kalau teman-teman baca tentang surga disebutkan tentang nafas mereka adalah tahmid. Ya, hembusan nafas mereka juga begitu. Ya, itu zikrullah, artinya tidak pernah berhenti mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ibadah satu-satunya akan kita bawa sampai menuju ke akhirat nantinya. Kemudian teman-teman sekalian, juga kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah zikir. Saya akan perlihatkan dulu
Satu-satunya hal yang disebutkan oleh Allah dengan kalimat kathir atau banyak itu hanya zikir. Ya. Itu hanya zikir saja. Kita bisa kembali tentunya ke di surah apa, di ayat apa, saya juga tidak teringat sekarang ya. Tapi ayatnya begini, saya bacakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, sesungguhnya semua muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang-orang yang suka tunduk qanit, artinya ada yang mengatakan orang yang suka sujud dan ruku, ada maknanya juga orang yang selalu tunduk dengan hukum Allah. Dan qanit laki-laki juga qanit perempuan bisa bermakna lama ruku dan lama sujud. Kalau sujud dan ruku lama sekali, disilangkan dengan qanit. Atau memang dia selalu khusyuk dalam ibadahnya. Kemudian was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki yang suka jujur dan perempuan yang jujur, was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang suka sabar, wal khashiina wal khashiat, laki-laki yang suka khusyuk ataupun perempuan yang suka khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang suka bersedekah dan perempuan yang suka bersedekah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang suka puasa dan perempuan yang suka berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki yang suka menjaga kemaluan mereka, tidak berzina, dan perempuan juga yang suka menjaga kemaluan mereka. Kemudian yang terakhir Allah bilang wadz-dzakirinallaha katsira, wadz-dzakirat, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Mereka dijanjikan pengampunan dan pahala yang besar. Kata para ulama tafsir, perhatikan dari semua sifat-sifat yang disebutkan sifat yang baik ini, hanya zikir saja yang disebutkan dengan katsira. Maknanya banyak. Ya. Sementara yang lainnya cuma disebutkan sifat secara umum. Dan ini sebuah poin yang harus diperhatikan kalau memang selalu Allah Subhanahu wa taala hubungkan kalau zikir itu berhubungan sekali dengan masalah kalimat katsir, banyak. Ya, karena memang kita dilarang berhenti dari zikrullah. Sampai sebagian ulama hadis mengatakan, kenapa kita kalau masuk kamar mandi membaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah jauhkan kami dari syaitan laki-laki dan perempuan, karena memang di kamar mandi tempatnya mereka suka membuat manusia lalai dengan zikir, gitu kan. Kemudian kenapa kalau keluar kita baca gufranak, pengampunanmu hai Tuhanku? Apa sebabnya? Kita mandi, kita uduk. Kata para ulama, kalimat gufranak ini kita ucapkan karena sempat beberapa saat tidak berzikir kepada Allah. Tidak dianjurkan orang berzikir, apalagi kalau di WC gitu kan. Hanya itu saja sudah cukup kita minta pengampunan sama Allah. Bagaimana dengan orang yang lalai? Mungkin di waktu dia lagi duduk di sofanya, dia lagi di tempat tidurnya nggak pernah berzikir kepada Allah. Maka tentu lebih, ya tanda kutip di sini, dihardik ya dalam agama kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam ini ya. Kurang lebih kalau tidak salah ayat 9 ini, karena dalam tulisan yang saya punya tidak sempat ditulis nama-nama surah dan ayat berapa, tapi insya Allah ini adalah salah satu ayat Al-Quran dalam surah Maryam. Waktu Nabi Zakaria alaihissalam minta dikasih anak, kemudian Allah mengatakan baiklah nanti istrimu akan hamil, dia minta tanda-tanda ya. Lalu kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang Nabi Zakaria, Qala Rabbi ja'al li ayah. Wahai Tuhanku, jadikanlah untukku tanda-tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa. Ya, ayat 10 ya. Ayat 10, baik. Jadi ya Allah, jadikanlah tanda-tanda untukku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Engkau tidak akan berbicara dengan orang, tanda-tanda kalau istrimu hamil selama 3 hari berturut-turut kecuali isyarat. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam subhanallah kalau lagi mau bicara urusan dunia suaranya hilang. Tapi kalau dia bicara masalah zikrullah, mengingatkan orang atau berzikir dengan lisannya, maka suaranya keluar. Makanya Allah bilang wadhkur rabbaka katsira.
dan berzikirlah kepadamu dengan banyak, wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Zakaria, wadhkur rabbaka katsira. Disuruh berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga Nabi Allah Musa alaihissalam pada saat dia meminta agar adiknya atau saudaranya Nabi Harun diangkat jadi nabi kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam faham benar kalau Allah sangat cinta dengan zikir. Makin banyak orang berzikir kepada Allah, maka makin dicintai oleh Allah. Gitu kan? Maka waktu dia minta agar saudaranya dijadikan nabi, dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Tujuan aku minta agar saudaraku jadi nabi juga ya Allah adalah agar kami bisa bertasbih kepadamu yang banyak dan kami berzikir kepadamu yang banyak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita semuanya dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, selalulah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan juga sore hari. Begitu pula kita lihat sifat orang munafik lawannya. Katsir artinya banyak, lawan bahasanya adalah qalil. Ya. Itu katsir banyak, qalil sedikit. Apa yang Allah bilang tentang orang munafik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka justru tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Ya. Dalam peperangan untuk menghadapi musuh, wasiat Allah kepada orang beriman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kunci kemenangannya di sini. Kata Allah, hai orang beriman, kalau kalian bertemu dengan musuh, sudah berhadapan, tidak usah lihat jumlah mereka, enggak usah lihat senjata mereka, maka fathbutu, kokohkan telapak kaki kalian, lawan mereka. Lalu wadhkurullaha katsira. Allah enggak bilang tajamkan pedang kalian, perbanyak busur kalian, canggihkan teknologi kalian, enggak. Allah bilang berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian menang. La'allakum tuflihun. Kata para ulama, subhanallah, ibadah yang tidak butuh wudu, tidak butuh menghadap kiblat, tidak butuh harta, tidak butuh upaya yang besar atau energi, tidak butuh waktu khusus, gitu kan. Dan juga tidak butuh sesuatu yang diberikan sehingga kita bisa menerima sesuatu, adalah zikir. Zikir, dan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa yang semestinya seseorang muslim memperhatikan masalah ini. Ini berhubungan dengan masalah makna kalimat zikirnya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian sekarang ke rincian hadis. Itu tadi dari makna judul yang sedang kita bahas. Hadis ini adalah hadis qudsi dan cirinya adalah sebagaimana sudah kita pelajari dari awal. Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah yang maha tinggi atau maha suci berfirman. Potongan pertama yang kita ambil pelajaran adalah ana inda dhanni abdi bi. Aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ya. Ini kalimat penting sekali teman-teman sekalian. Selalu dengan prasangkaan hamba. Dan kalimat ini sudah coba kita rincikan tadi. Sedikit kita rincikan di footnote nomor 6. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih terinci dikatakan, jika dia berprasangka baik kepadaku maka dia mendapatkan kebaikan itu. Dan jika dia berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Maknanya, apapun yang sifatnya kita dapatkan teman-teman sekalian, sifatnya baik, maka misal kita dapat nikmat makanan, kita dapat nikmat kesehatan, apa saja, lalu kita sangka baik dengan Allah, oh ini berarti Allah sedang melimpahkan nikmatnya pada saya, alhamdulillah. Itu sudah umum orang bisa lakukan. Tapi kalau dia dapat musibah, dia sakit, kehilangan harta, ditipu orang, gitu kan? Dia di sini juga dibutuhkan untuk sangka baik dengan Allah. Kalau dia sangka baik di sini, dia akan dapatkan kebaikan. Misal dia mengatakan, mungkin Allah akan bersihkan dosa-dosaku, mungkin Allah akan tinggikan derajatku, maka dia dapat. Tapi kalau dia sangka buruk, maka ini akan bermasalah buat dia. Kita akan sebutkan teman-teman sekalian hadis qudsi yang lain. Kalau teman-teman bisa tulis, ditulis hadis qudsi ini ya. Karena ini hadis qudsi mulia sekali. Ya. Kalau saya subhanallah selalu merasa gembira sekali dengan mendengarkan hadis qudsi ini. Ya. Dan hampir setiap hari hadis ini selalu saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Saya ulangi, saya baca lagi, saya renung lagi. Dan seperti sebuah hiburan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini hadis qudsi
Hadis sahih di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berita gembira tentang orang-orang yang mau berprasangka baik dengan Allah. Saya carikan hadisnya dulu karena tidak ada di buku kita tentunya. Silakan ditulis. Allah berfirman, "Wahai anak Adam." Artinya kita semua manusia dipanggil. Jangan pernah engkau takut kepada siapapun yang mempunyai kekuasaan, selama kekuasaanku ada. Dan ketahuilah, kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Ditulis dulu, lanjutin dulu, nanti kalau ada yang tertinggal bisa kita ulangi ya. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, ini potongan yang ketiga dari hadis. Kalau tertinggal langkahin dulu, nanti kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita capek ya. Di sini dikatakan Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Maka jangan engkau main-main. Aku menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan kamu main-main." Ya. Tadi potongan pertama, kalau ada yang tertinggal silakan. Wahai anak Adam, jangan engkau takut pada siapapun yang mempunyai kekuasaan selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Kemudian potongan kedua, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, sedangkan perbendaharaanku penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, aku ciptakan untuk beribadah, maka janganlah engkau main-main. Dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu kamu capek. Tentu anggota tubuh kita bergerak, hati kita bertawakal. Ya. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan engkau main-main, dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau ridho ya, terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau tidak ridho dan engkau akan mulia di sisiku. Jika engkau tidak ridho, tadi ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho dengan pemberianku, maka aku akan membuat jiwa dan ragamu tentram, dan engkau akan mulia di sisiku. Tapi jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia. Nanti kita ulangi lagi ya. Dan jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia. Seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang. Lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini, kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan juga. Makanya capek sekali. Jadi orang beriman itu santai saja. Dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan. Tidak perlu capek-capek. Nah, orang yang mengejar dunia berlebihan justru orang karena tidak bisa menerima takdirnya Allah, atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu? Ya. Wahai anak Adam, nanti kita ulangi kalau belum ya. Wahai anak Adam,
Jangan pernah engkau minta rezeki untuk esok hari, sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Ya. Kita ulangi hadisnya. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ya, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan siapapun yang berkuasa, raja, presiden, siapa saja, selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, lanjutan yang potongan duanya, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki, sebab perbendaharaanku banyak, penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Yang ketiga, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan bermain-main. Dan aku juga sudah menentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Jadi di sini anggota tubuh kita berusaha, hati kita bertawakal. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, ridho dengan paras wajahnya, tubuhnya, pasangan hidupnya, anaknya, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku, maka demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan bebankan kepadamu dunia, atau aku akan membuatmu mengejar dunia, sehingga engkau berlari-lari mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Wahai anak Adam, aku telah ciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah merasa susah dalam mengurus dan menciptakannya. Maka apakah kamu pikir aku akan capek dengan mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki esok hari, sebagaimana aku tidak pernah minta kepadamu amal esok hari. Kita tidak perlu sholat untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, cadangan, tidak perlu. Sholat hari ini. Kita puasa hari ini. Ramadan tahun ini. Itu pun hari yang ada kita hidup, kita puasa. Kalau enggak ada. Gitu kan? Hari ini semuanya. Maka jangan kau minta rezeki besok kepadaku, sebagaimana aku tidak minta kepadamu amal besok. Gitu kan? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, penutupan hadisnya, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya. Wahai anak Adam, aku sangat mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Dan makna cinta artinya mengabdi dan berkorban. Ya, ikutilah perintahku. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang. Aku perintahkan kerjakan, larang tinggalkan. Ini subhanallah hadis teman-teman sekalian. Setiap kali saya baca, saya pribadi ya merasa ketenangan jiwa. Udah Allah sudah tentuin semua. Dan ini sesuai juga yang pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Hadis yang perkataan Hasan Basri rahimahullah yang mengatakan, aku selalu tenang dan senang dalam kehidupan dunia karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku. Udah, Allah sudah tahu kapan aku mati. Udah enggak usah aku pikirin kapan mati itu. Beramal saja. Aku selalu senang dan tenang dengan itu. Aku sudah tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak perlu memikirkannya. Dan aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak pernah berpikir untuk diambil oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman misal lagi masuk dalam satu proyek berdua sama temannya, atau berapa orang sedang bersaing, lalu kemudian dia gagal, teman-temannya dapat misalnya. Jawaban sederhana, belum rezeki, selesai. Karena biar kita berusaha setengah mati nggak bakal dapat itu. Sudah Allah tentuin. Seperti itulah. Dan tadi sudah kita jelaskan di diskusi tadi, kalau kita ridho dengan pemberian Allah, Allah buat jiwa kita dan raga kita tenang. Subhanallah, orang kalau misalnya mau makan udah habis, oh ya sudah, belum rezeki saya. Tenang jiwanya. Kenapa habis? Kenapa dimakan? Kenapa begini? Sakit hati, perutnya juga lapar. Jadi ini kaidah hidup yang luar biasa yang mestinya kita fahami, ya. Di sini makna juga ana inda dhanni abdi bi, saya selalu dengan prasangkaan hambaku.
Seberat apapun teman-teman yang sedang kita alami, terimalah berita gembira selama kita beriman, kalau itu pasti kebaikan buat kita. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang lain, ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, batasilah rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan kufur. Dan luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia tambah bersyukur. Jawabannya sederhana, berarti kalau kita mau teman-teman sekalian rezeki kita terbuka segala macam, royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Allah SWT akan buka, karena Allah tahu ini orang kalau dibukain tidak masalah. Qarun kan begitu dulu. Qarun itu yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Musa yang kaya raya. Sampai di Indonesia pun bahasanya harta karun. Ya. Itu kan namanya Qarun, ditimbun sama Allah dengan harta-hartanya. Ya. Walaupun ahli sejarah berselisih pendapat di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di laut, di Turki, ada yang mengatakan di Jordan, negeri Syam, dan sebagainya. Ala kulli hal, dia ditenggelamkan oleh Allah SWT. Sampai semua harta tertimbun dikatakan harta karun. Ya. Qarun itu dulu orang soleh, luar biasa ibadahnya sama Allah. Sampai terkenal di pengikut Nabi Musa yang paling alim termasuk adalah Qarun. Miskin, rumahnya susah, bajunya kotor, makan tiap hari tinggal tunggu orang kasih. Sering Nabi Musa lewat, kirim salam sama dia, tanya kabarnya, titipin makanan. Salah satu dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan. Susah hidup begini. Nabi Musa AS berdoa, baiklah, ya Allah bukakanlah rezekinya Qarun. Allah terima, Qarun bertahap. Diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Musa AS berikan dia sedikit emas. Ya, kemudian dia transaksikan. Terus dia tertarik dengan emas itu. Dia mulai belajar bagaimana cara mengelolanya emas. Sampai pelan-pelan dia punya kios kecil. Lama-lama sampai dia punya produksi emas terbesar pada saat itu. Menjadi orang kaya raya. Udah nggak sholat lagi. Udah nggak zikir lagi. Ya. Udah mulai sombong, jalan di pinggir jalan sampai kereta kencananya semua pakai emas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam utus orang-orang untuk ngumpulin zakat mal, dia nggak mau kasih. Lebih parah daripada itu, dia mengajak kaumnya dan membiayai mereka untuk memerangi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Musa alaihissalam berdoa agar Allah tenggelam dengan harta-hartanya semua. Jadi subhanallah, Allah itu memberikan dan Allah menahan, itu Allah tahu tentang kita. Ya ibaratnya seperti misalnya anak kita. Kita tidak bahasakan Allah punya anak. Ta'ala Allah. Ya. Allah maha suci dengan maha tinggi masalah itu. Tapi ini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh. Perumpamaan orang yang belum dikasih oleh Tuhannya Allah. Perumpamaan seperti seorang anak yang sedang meminta izin dari orang tuanya untuk melakukan satu perbuatan atau berteman dengan seseorang. Misal bapak ibu punya anak mau berjalan sama teman-teman. Kita tahu teman-teman ini narkotika. Orang merusak. Padahal anak ini tidak ngerti, dia bilang, ibu ayah izinkan saya. Kira-kira bapak ibu mau izinkan? Kalau kita pakai akal sehat kan nggak mungkin. Kita tahu anak ini walaupun dia mau, dia senang, dia gembira, dia akan rusak nanti. Kita nggak akan kasih, apapun resikonya. Ibnu Qayyim rahimahullah berikan perumpamaan seperti itu. Ada orang merengek-rengek sama Allah, Allah belum kasih. Allah lebih tahu, gitu kan? Ini hambaku ini kalau saya kasih, dia masalah nanti. Ada orang begitu subhanallah. Mungkin contoh kasus, ada orang anaknya meninggal masih kecil. Baik, mungkin dia merasa sedih. Tapi subhanallah bisa saja mungkin anak itu kalau besar buat masalah buat dia. Kita nggak tahu. Walaupun menurut kita mungkin tidak. Kan itu terjadi di kisahnya Nabi Khidir. Ya kan? Dalam surah Al-Kahfi disebutkan. Waktu Nabi Musa AS jalan sama dia, ada anak kecil jalan langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, kenapa kau bunuh anak kecil? Gak ada dosanya nih. Kata Nabi Khidir, kan saya sudah bilang, syaratnya kau belajar sama saya, jangan tanya sampai saya jelasin. Tapi yang jelas, Nabi Musa bertanya waktu itu, ringkas cerita, nanti akhirnya Nabi Khidir ceritain. Gitu kan? Nabi dia bilang, anak itu sudah ada berita dari Allah. Kalau anak ini kalau besar, dia akan durhaka sama orang tuanya. Sementara orang tuanya ini adalah orang soleh, orang baik. Si ayah sama ibu ini orang baik. Maka Allah menyuruh aku membunuhnya, aku pertama utusan Allah. Kalau aku bunuh, aku tidak berdosa. Ya? Itu anak ini meninggal belum balik, berarti dia juga masuk surga. Orang tuanya digantikan oleh Allah anak yang soleh. Hamil lagi ibunya setelah itu. Kemudian melahirkan anak yang soleh. Kita tidak tahu rahasia Allah. Maka berprasangka dengan Allah baik ini penting. Apapun sifatnya teman-teman. Apapun sifatnya. Saya ketemu dengan seorang pengusaha di Surabaya habis tablik akbar itu hari. Datang kepada saya, Ustadz. Di antara teman-teman saya orang yang bisa dikatakan di antara mereka kelasnya yang paling alimnya saya.
Artinya di antara ibadah segala macam, teman saya masih ada yang lalai sholat. Saya alhamdulillah azan ke masjid, urus ibadah lah gitu kan. Masuk ke satu proyek, semua dapat kecuali saya Ustaz. Bagaimana memahami? Hati saya masih pegal nih gitu. Saya jawab itu belum rezeki antum. Dan bisa bahaya, mungkin saya kalau antum masuk malah jadi masalah. Bersangka baik sama Allah. Sudah, orang mukmin itu seperti kalau jalan ke satu tempat, antum lagi jalan ke dalam gang, ketemu sebuah jalan yang buntu. Apa yang harus dilakukan? Enggak usah mikirin kenapa ini buntu. Belok kiri atau kanan, cari jalan keluar, itu solusinya. Kan gitu. Kalau mentok selesai, langsung cari jalan keluar gitu ya. Sampai dalam masalah ibadah, kita bangun telat nih subuh. Udah nggak usah pikirin kenapa saya telat dulu. Uduk dulu, sholat dulu. Baru nanti hilangkan sebab-sebabnya. Besok jangan terulang gitu kan. Kalau enggak akan terbuang waktu. Ya. Akan hilang kesempatan-kesempatan. Dalam kaidah agama dikatakan, apa yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan hilang sebagiannya. Ya. Kalau kita nggak sempat sholat sunnahnya, minimal wajibnya jangan sampai kehilangan. Ya. Kita masuk ke masjid, banyak orang begitu. Kadang-kadang dia masuk masjid, sholat duhur misalnya, kayak kita sebentar mau duhur ya. Dia sholat misalnya, dia masuk masjid, dia lihat imam ini sudah bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. Nunggu kenapa dia mau tahu ini rakaat terakhir atau bukan? Kalau rakaat terakhir sudah ditunggu aja sampai salam, baru dia sholat sendiri. Keliru ini akhi. Tetap lebih utama sholat pertama. Kata para ulama, walaupun tahiyat terakhir di jamaah pertama lebih afdal daripada jamaah kedua walaupun dia di saf pertama. Walaupun itu sudah terakhir. Takbir duduk tahiyat sama mereka. Berapa banyak orang yang tidak paham masalah ini. Yang tidak bisa didapat semuanya, jangan kehilangan sebagiannya. Itu kaidah. Harusnya begitu. Apa saja teman-teman sekalian. Subhanallah, saya pernah punya teman orang Senegal dari Afrika dulu waktu masih di Madinah. Teman saya di sebelah duduk di sebelah saya. Dia mungkin telat masuk kuliah 3 bulan gara-gara pengurusan visanya berangkat gitu. Tapi subhanallah cum laude anak itu. Dia datang duduk di sebelah saya. Mulai masuk hari itu, saya kan nulis juga apa yang dosen bilang. Saya ikutin apa yang dosen bilang, saya tulisin. Anak ini begitu masuk sudah 3 bulan. Udah banyak lembaran pelajaran yang ketinggalan. Mungkin ada 40-50 lembar tulisan yang sudah ketinggalan. Tapi dia mulai hari itu teman-teman sekalian, dia langsung tulis. Mulai masuk hari pertama, dosen pertama. Dan sampai masa ujian terus saja dia nulis. Saya sempat tanya dia waktu dia mulai nulis. Akhi, bagaimana ente nulis, kan ada yang ketinggalan. Dia bilang gak apa-apa, saya tulis sekarang, nanti itu nyusul. Sekarang ini dulu saya tulis. Dan betul, ternyata setelah mendekat ujian, yang dia tulis berisi kurang lebih 70%, yang tertinggal 30%. 30% itu disusul sama dia, diambil tulisan teman-teman yang sudah ada baru disusulin. Jadi yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan kehilangan sebagiannya. Kan gitu. Ada orang begitu subhanallah ya. Lewat waktu sholat duha sudah kepepet, sudahlah nggak apa-apa, nggak usah deh, besok aja. Jangan, sekarang. Walaupun cuma 2 rakaat, nggak ada masalah. Jangan kehilangan semuanya. Maka itu kejelian dalam memahami itu teman-teman sekalian. Baik. Ini potongan dari ana inda dhanni abdi bi. Jadi kita selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala karena pasti baik buat kita. Ya. Tentu teman-teman sekalian, juga saya mau tambahkan di sini, keadaan manusia itu 4, keadaannya 4. Kalau kita dalam keadaan ketaatan, lagi dalam ibadah, kayak teman-teman sudah coba istiqomah, tutup aurat, sholat di awal waktu, pendapatannya usahakan halal. Kalau sudah coba di jalan yang benar, maka tugas kita adalah istimrar, berlanjut, istiqomah. Kalau sudah begitu, pertahankan udah, gitu kan? Sampai kata Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai tiba padamu kematian. Udah benar tuh. Atau yang kedua, orang dalam keadaan bermaksiat, lagi buat dosa, maka ini harus taubat, nggak boleh tunda. Ini keadaan yang kedua. Atau orang yang ketiga dalam keadaan nikmat melimpah, tugasnya bersyukur. Atau yang keempat dalam keadaan cobaan, bersabar. Tapi poin pertama penting sekali teman-teman. Kalau sudah antum berada di jalan yang benar, istiqomah udah. Sampai meninggal, udah sabar aja begini. Kalau syaitan bisikin, apa main cuma begini? Ya, main cuma begini. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Itu memang konsep hidup. Itulah tugas kita dalam Al-Quran. Ya. Seperti dalam hadis qudsi, hai ada Adam, aku cintakan kau untuk ibadah, maka jangan main-main. Kerjakan serius itu, kejar pahalanya. Ya, cari yang terbaik. Kemudian masuk dalam saksi bahasan kita, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini potongan yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis. Dan aku selalu bersamanya bila dia mengingatku. Ya.
Dan ini tentu teman-teman, makna wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, ini ada namanya sifat ma'iyah. Kebersamaan Allah bersama kita. Dengan kemaha muliaan dan kesempurnaannya sebagai pencipta. Tidak perlu kita bayangkan apakah dia bersama seperti kita dengan seperti teman kita di sebelah selalu mendampingi atau pasangan hidup, tidak. Allah SWT dengan kemaha sempurnaannya, dia akan bersama kita, artinya semua apapun yang kita butuhkan dipenuhi olehnya dan diperhatikan olehnya dengan kemaha sempurnaannya Allah. Ini sifat Allah, tapi syaratnya idza dzakarani, kalau lisannya selalu mengingatku, selalu menyebut-nyebut, ya. Zikrullah teman-teman. Makanya saya sering ingatkan masalah ini untuk diri saya terutama, yang pertama baru teman-teman sekalian. Jangan pernah diam mulutnya. Kita diam hanya kalau mau mengucapkan dosa, kalau enggak yang lain zikrullah. Syekh bin Baz rahimahullah, saya dapat informasi begitu. Beliau kalau lagi terima telepon salah satu jemaah yang sedang bertanya hukum, sambil dia dengarkan permasalahannya, sambil lisannya berzikir. Dengar keluhan orang, sambil dia subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Murid-murid di sebelah dengar apa yang dia ucapkan, tapi kecil. Orang yang mungkin yang terima telepon, yang lagi bicara tidak dengar gitu. Tapi dia lagi berzikir. Nanti kalau dia mau jawab, baru dia berhenti zikir. Dia berzikir. Saya ingat dulu guru saya masih SMA, namanya Syekh Abdullah rahimahullah, beliau luar biasa gitu ngajaran kami ilmu-ilmu agama ini. Saya waktu itu masih SMA keingat betul waktu menjelaskan masalah hadis Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Dengan nama Allah lah yang tidak ada apapun yang bisa membahayakannya di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Ada hadis yang menjelaskan siapa yang baca ini, maka Allah akan menjaganya sampai dia kembali di tempat yang dia baca. Makanya salah satu doa keluar rumah adalah membaca ini kan. Kalau kita sebutkan di depan pintu rumah, berarti Allah jamin kita akan selamat sampai kita kembali ke pintu itu lagi. Seperti itulah. Ada satu poin yang beliau ingatkan kepada kami dan saya tidak bisa lupa. Saya juga sampaikan ke Bapak Ibu, justru mungkin karena keutamaan beliau menyampaikan itu ya. Dia bilang, saya sampaikan kepada kalian, ingat baik-baik, ucapkan doa ini di setiap tempat yang kalian injakkan kaki. Contoh, dari kamar tidur ke ruang tamu, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Dari ruang tamu ke dapur, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Dari situ ke ruang depan, ke misalnya taman belakang, kemana saja. Jadi kita seperti dalam satu rumah itu selalu ada jaminan kembali lagi situ, kembali lagi situ, kembali lagi. Kecuali ajalnya datang. Ya. Seorang ulama mengatakan dalam doa ini, dalam zikir ini, kalau saya selama 40 tahun setiap pergi rekreasi piknik sama murid-murid dan keluarganya, berkemah, nanti beliau isi taklim di sana misalnya. Selama 40 tahun belum pernah saya disengat oleh kalajengking. Padahal ini daerah padang pasir terkenal dengan banyak kalajengking. Tapi setelah 40 tahun saya lupa baca doa ini, sekali saja kaki saya disengat oleh kalajengking. Kuasa Allah SWT. Jadi kenapa enggak dibaca? Ini zikir, di antara zikir yang sangat dianjurkan gitu kan. Ya. Nanti insya Allah di penutupan hadis kita akan sebutkan beberapa jenis zikir yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi Allah selalu bersama kalau kita mengingatnya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini potongan yang ketiga. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya atau sendirian, maka aku akan mengingatnya juga di diriku. Ya. Ini penyebutan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Artinya kita dengan berzikir walaupun suara kita kecil, tidak ada orang lain dengar, manusia tidak dengar, Allah tetap mendengarnya dan Allah mengingat kita di dirinya. Bayangkan teman-teman kalau ada pimpinan kita misalnya di kantor atau siapalah yang kira-kira punya jabatan, selalu setiap saat ingatin kita. Tidak usah jauh-jauh lah, orang tua kita misalnya, kalau di antara anak-anak kita salah satu anak atau satu-satunya anak yang selalu disebut di lisannya orang tua kita, bagaimana gembiranya? Bagaimana kalau itu pimpinan negara, ya, manusia? Bagaimana kalau sampai pencipta Allah yang selalu menyebutnya? Gitu kan? Itu hal yang luar biasa. Sampai pernah Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, hai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan padamu lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Ya, surah Bayyinah. Gitu kan? Maka kata Ubay, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay nangis, tidak bisa baca ayat itu. Karena Allah SWT menyebut namanya. Itu luar biasa gitu. Dan itu bukan mustahil. Ya. Dan itu makna daripada kalimat ini. Siapa yang suka menyebutku di dirinya, aku akan sebut dia. Jadi selalu jadi
hal yang teringat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan makna tadi ya, hadis kursi yang saya sebutkan, yang saya bilang tulis, hai anak Adam, kalau engkau ridho dengan apa yang aku berikan kepadamu, maka aku akan menenangkan jiwa dan ragamu dan engkau akan mulia di sisiku. Ya. Potongan yang keempat, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Dan kalau dia mengingatku di sekelompok orang, manusia maksudnya, mungkin kayak kita gini majelis ilmu insyaallah, maka aku akan mengingat dia, menyebut-nyebut dia di kelompok yang lebih baik daripada mereka. Maknanya kelompok malaikat kata para ulama. Allah akan sebut di majlis ya, para malaikat di langit sana, Allah akan mengatakan fulan mengingatku, fulan mengingatku. Disebut-sebut nama kita disebutkan oleh Sang Pencipta Allah. Itu kelebihan yang luar biasa gitu ya. Dan kita kalau lihat kisah para sahabat, betul-betul menggambarkan kepada kita bagaimana Allah itu berinteraksi langsung dengan hamba-hambanya. Ayat-ayat Al-Quran yang menegur mereka, yang mengingatkan mereka, yang memuji mereka. Itu semua teman-teman Allah lagi berbicara dengan mereka. Dan bukan mustahil Allah pun melakukan pada semua hambanya ini. Dan ini kemuliaan berarti semua malaikat mengenalnya. Sampai keluar istilah di kalangan para ulama, jadilah engkau dikenal di langit walaupun engkau tidak dikenal di bumi. Ada hadis yang lain, hadis qudsi juga Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, kalau aku mencintai seorang hamba, ya, maka aku akan memerintahkan Jibril mencintainya, dan aku perintahkan penduduk langit mencintainya, dan aku tanamkan cinta untuknya di muka bumi. Jadi kalau aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menyuruh Jibril mencintainya, dan aku akan menyuruh seluruh penghuni langit mencintainya. Jadi di langit jadi masyhur dia. Dan aku akan tanamkan cinta manusia, cinta di muka bumi untuknya. Ini sebagian ulama hadis mengatakan seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah dan beberapa sahabat-sahabat yang masyhur lah ya. Yang memang mereka luar biasa bagaimana mungkin di bumi banyak tidak dikenal oleh orang, tapi di langit luar biasa. Itu pun Allah SWT juga sebarkan nama mereka di muka bumi. Tentu makna Allah tanamkan cinta di muka bumi ini bukan berarti semuanya orang suka sama dia. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling Allah cintai. Punya istilah Khalil, kekasih Allah. Tapi ada orang munafik yang benci, ada orang kafir yang benci. Artinya yang mencintai adalah orang-orang yang baik. Orang yang buruk otomatis tidak akan masuk dalam makna hadis ini. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, Allah juga mengatakan, kalau aku benci seorang hamba, aku suruh Jibril membencinya, aku suruh ahli langit membencinya, dan aku tanamkan kebencian untuknya di muka bumi. Potongan yang kelima, wa in taqarraba ilayya bi shibrin, taqarrabtu ilaihi dhira'. Wa in taqarraba ilayya dhira' taqarrabtu ilaihi ba' atau ba'a. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku dekatkan diri kepadanya sehasta. Sampai akhir hadis ini ya. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku dekatkan diri kepadanya sedepa. Wa in ta'atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya dalam keadaan berjalan cepat. Kata ulama hadis, ini maksudnya adalah kinayah ya. Penjelasan. Artinya sejengkal, sangat dekat. Orang semua bisa lakukan jengkal tangannya kan. Makna ini adalah sedikit saja dia berusaha. Misalnya sedikit saja teman-teman zikir misalnya, atau baca Quran berapa ayat, atau mungkin sedikit maksakan diri azan sholat. Itu seperti sejengkal, orang semua bisa lakukan. Allah akan menanamkan rasa dekat kita kepadanya sedepah. Kalau kita sedepah, lebih banyak lagi kita usahakan. Tadinya duha cuma 2 rakaat, sekarang jadi 4 rakaat. Mungkin kita bisa bertambah jadi 8 rakaat. Terus maka Allah dekatkan diri. Kita sedepah, Allah SWT sehasta. Kita berjalan, Allah seperti berjalan cepat atau berlari. Jadi artinya upaya kita akan dibalas dengan iman yang jauh lebih besar. Seperti gelombang yang besar. Seperti kita cuma memberikan setes air, kita dapat sebak atau mungkin gelombang air yang besar. Seperti itu makna daripada hadis ini. Kita pindah hadis selanjutnya. Hadis nomor 25, karena ini masih satu bab semuanya. Kita insyaallah usahakan selesaikan babnya. Hadis nomor 25 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qala idza talaqqani 'abdi bi shibrin talaqqaituhu bi dhira'in wa idza talaqqani bi dhira'in talaqqaitu bi ba'in wa idza talaqqani bi ba'in ataituhu bi asra'. Hadis ini riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah berfirman,
Jika hambaku menemuiku dengan sejengkal, tadi upaya sedikit saja, maka aku akan menyambutnya dengan sehasta. Allah buat ketenangan jiwa untuk mengerjakan ibadah itu. Sekali kita mau istiqomah, azan saya mau ke masjid deh, Allah lapangkan kemudahannya. Azan tiba-tiba kita dengar. Mungkin selama ini kita kalau masih tidak niat ke situ, azan tidak azan kita nggak tahu sudah azan atau belum. Tapi subhanallah, orang kalau sudah niat itu, Allah buat telinganya dengar azan. Dia kalau niat menjalankan hadis Nabi SAW, oh kalau iman itu adalah 60 sekian tingkatan, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah memindahkan duri misalnya atau sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kita kalau niat mau terapkan itu, kadang-kadang mata kita lagi jalan lihat ada batu. Bisa kita pindahin, mungkin kalau kita tidak niat kita nggak lihat itu. Ada, Allah berikan kesempatan untuk meraih pahala di situ. Ya. Tiba-tiba kalau kita sudah niat mau sedekah, mata kita lihat saja orang yang susah. Ada saja. Subhanallah, Allah berikan kesempatan, asal mau saja. Itu maknanya. Dan aku menyambutnya dengan sehasta. Jika dia menemuiku sehasta, dengan sehasta aku menyambutnya dengan sedepah. Dan jika dia menemuiku dengan sedepah, aku mendatanginya dengan lebih cepat. Terus saja. Dan ini makna hadis kata para ulama. Artinya kalau dia berlari, Allah akan lebih cepat. Kalau dia apa saja, makin dia gencar mengatur program ibadahnya, maka makin dekat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya orang subhanallah kalau merasakan kenikmatan ibadah itu, dia sudah tidak mau tinggalkan karena dia merasakan kenikmatan. Ya, sampai para ulama salaf menganggap mustahil mereka tinggalkan sholat malam karena sudah diazamkan, dan kalau mereka walaupun tidurnya cuma 1 jam, setengah jam tetap bangun sholat karena sudah masuk dalam sebuah program dan Allah mudahkan dia untuk itu. Tentu hadis 25 ini menerangkan hadis 24 tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya juga sama, masih merincikan karena satu bab. Hadis nomor 26 dari Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, dia mengatakan, aku mendengar salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, kum ilayya amshi ilaik wamshi ilayya uharwil ilaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bangkitlah menuju kepadaku, niscaya aku berjalan kepadamu. Berdiri saja, aku sudah berjalan kepadamu. Berjalanlah kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Nah, itu kemuliaan yang luar biasa ya. Tidak akan mungkin terjadi di alam manusia ini. Ya, mungkin kita sedikit buat baik pada atasan, lalu atasan mau balas kita dengan semua kebaikan, tidak. Bahkan kadang-kadang subhanallah dengan 10 tahun pun kebaikan, dengan satu kesalahan bisa dilupain 10 tahun kebaikan kita. Allah Azza wa Jalla beda. Subhanallah. Dengan sedikit saja upaya Allah balas dengan yang lebih banyak. Dan beruntung teman-teman, orang yang mendekatkan diri sama Tuhannya itu bahagia. Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta semuanya. Apa yang mesti diragukan dan kenapa tidak mau? Jadi tanda tanya kalau tidak mau. Kalau ada sakit, kita sakit. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita lagi nikmat, yang ciptakan kita Allah, ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah, menambahnya. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Tidak ada upaya yang besar. Yang penting mau saja, gitu kan? Hadis terakhir tentunya di dalam pasal kita ini, silakan kalau ada pertanyaan setelahnya sesuai dengan tema. Sahih di ghairihi maksudnya sahih dikuatkan dengan riwayat yang lain. Karena ada banyak hadis riwayat yang mungkin masih ditelusuri oleh para ulama, tapi ternyata ada hadis lain yang semakna atau mirip lafadznya yang mirip, maka menguatkan dia. Dia jadi sahih gara-gara adanya hadis ini. Itu makna daripada sahih di ghairihi. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu rabbukum ta'ala, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqa. Ya ibna Adam, la tuba'id minni fa amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka syugla. Rabb kalian telah berfirman, kata Nabi SAW, pencipta kalian telah berfirman, yang maha suci dan maha tinggi, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk menyembahku. Programkan azan, sholat, buat, paksakan untuk itu. Ya. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, selalu puas dengan apa saja, dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Upaya sedikit kaya. Ada begitu orang subhanallah, sedikit bergerak, sedikit kasih ide kaya. Ya. Allah SWT bukain rezeki di tangannya, gitu kan. Saya ulangi, Rabb kalian berfirman, wahai anak Adam, curahkan waktumu untuk menyembahku. Taubat sekalian. Istiqomah sekalian, tidak usah tengah-tengah sedang-sedang.
Tidak usah tahan-tahan diri. Karena waktu terbatas, nggak ada waktu buat kita. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, hatinya selalu tenang dan tentram, dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Sebaliknya, wahai anak Adam, jangan menjauh dariku, sehingga aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, selalu merasa kurang, dan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk sana sini, buat macam-macam. Toh juga tidak akan datang kecuali yang sudah Allah takdirkan. Sudah kita sebutkan tadi hadis itu. Teman-teman, hadis tadi yang saya sebutkan itu jadikan bacaan tiap hari. Luar biasa. Kalau kau ridho dengan apa yang aku sudah tentukan, aku akan menenangkan jiwamu dan ragamu. Dan kau mulia di sisiku. Kau tidak ridho dengan apa yang aku sudah bagikan, aku akan buat kamu sibuk dengan dunia. Mengejarnya. Gitu kan? Seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Toh juga kau akan makan porsi itu saja. Toh kau akan menikah hanya sama orang itu saja. Toh kau akan menghirup udara yang sebatas itu saja. Titik, selesai. Kan gitu. Maka sederhana sekali. Bahagia nih teman-teman sekalian. Dan ini konsep kehidupan. Ini harusnya dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, Allahu a'lam. Nanti insya Allah kita akan bahas setelahnya. Itu tidak bisa kita jelaskan sekarang. Tapi masih masalah zikir. Cuma berhubungan dengan masalah keutamaan zikirnya. Dan juga orang-orang saleh. Ya. Saya tadi sudah janjikan saya akan sebutkan di penutupan bahasan beberapa jenis zikir. Tentu banyak sekali ya, tapi yang paling dasar yang sering disebutkan adalah zikir yang dibaca habis sholat, yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ya. Kata para ulama ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena subhanallah mensucikan Allah. Alhamdulillah memuji Allah, Allahu akbar membesarkan Allah. Maka Allah sangat cinta dengan kalimat-kalimat ini. Sampai kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali saja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, digabungkan semuanya, maka lebih saya cintai daripada terbitnya matahari untukku. Maksudnya terbit matahari. Kita tahu kalau terbit matahari semua manusia, semua makhluk senang, bisa beraktivitas terang. Maka satu kali ucapannya lebih baik daripada matahari terbit. Makanya dijadikan zikir. Subhanallah, dijadikan zikir 33 habis sholat. Alhamdulillah, Allah akbar, gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang baca habis sholat, subhanallah 33, Allah, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, semua 33, dan dia genapkan 100-nya, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumit di sini ya, lafadznya memang begitu, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga Fatimah pernah mengeluh radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, kepada ayahnya, ya Rasulullah, dilihatkan tangannya, pecah-pecah, karena banyak bekerja di rumah, gitu kan, bersihin rumah, ngurus ini, ngurus itu, segala macam. Nabi SAW waktu itu kebetulan punya banyak ya pekerja-pekerja. Kata Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku ini 1 2 orang yang bisa membantu. Nabi SAW bukan tidak ingin memberi, karena beliau sendiri di rumahnya pakai membantu gitu kan. Tapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan hal yang lebih besar kepada Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat sahih, maka Rasulullah SAW datang kepada kami di malam hari di musim dingin. Jadi waktu itu rupanya musim dingin. Fatimah paginya minta pembantu, malam harinya Rasulullah SAW datang kepada kami, sementara aku dengan Fatimah di ranjang. Dan Rasulullah SAW naik ke ranjang itu sampai kami rasakan dingin kakinya. Karena musim dingin. Nabi SAW duduk di ranjang mereka, karena ini anak perempuan Nabi SAW, dan mereka merasakan dinginnya kaki Nabi SAW karena dari luar. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, mau enggak saya tunjukkan lebih baik daripada pembantu? Bacalah kalau kalian mau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu lebih baik daripada pembantu. Kata sebagian ulama hadis, siapa yang lagi capek, lagi letih, lagi sumpah, baca ini 33, gitu kan. Maka Allah SWT akan gantikan semua capeknya, semua letihnya dengan kesenangan dan kegembiraan. Tentu ini sebagian riwayat, saya tidak bisa sebutkan semua. Kemudian kita pindah ke riwayat yang lain, ya. Kalimat zikir yang paling afdal, ini mesti yang pertama tadi saya sebutkan adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini tentu dianjurkan dibaca minimal kalau bisa dibaca sehari 100 kali pagi, 100 kali sore. Dan lebih baik lafadznya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sama, tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 100 kali di pagi hari, siapa yang baca 100 kali di sore hari, maka Allah akan selamatkan dia dari syaitan. Riwayat lain, seperti dibebaskan 10 budak anak Adam, ya, atau anak dari Bani Ismail,
kemudian dia akan diberikan 100 pahala, dihapusnya 100 dosa, diangkat 100 derajat, gitu kan, dan akan menjadi penghalang dari syaitan yang akan menggodanya. Kemudian juga ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumit yang dibaca 10 kali habis subuh dan 10 kali habis maghrib. Ini berbeda. Ditambah yuhyi wa yumit, ini memang lafaz hadisnya seperti itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar di subuh dan maghrib untuk membaca 10-10 kali, dan Nabi SAW janjikan seperti membebaskan 4 orang budak dari Bani Ismail. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam zikir yang lain, kalau kita gabungkan antara keduanya, dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, digabung dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Telah datang seorang badui kepada Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku kalimat yang aku bisa ucapkan, supaya aku bisa mengingat Tuhanku. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amalkan itu. Orang ini mengatakan, baiklah. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar depan pintu, dia diam. Pintu masjid, kata Nabi SAW, teman kalian sedang bimbang, dia akan kembali. Maka dia kembali lagi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi 4 kalimat itu untuk Tuhanku. Untuk aku apa? Kalau aku baca ini dapat apa nih? Gitu kan. Kata Nabi SAW, itu semua untuk Tuhanmu. Tapi setelah itu kamu bisa bilang, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Ya Allah, luaskan rezekiku. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan. Maka kata Nabi SAW, engkau akan dapat semuanya. Jadi teman-teman keluar rumah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, berikan aku keselamatan. Dapat jaminan dari Nabi SAW. Hanya dengan mengucap. Sekali loh ini, bagaimana kalau baca 10 kali, 100 kali, gitu kan? Maka itu luar biasa maknanya. Kemudian kita pindah ke zikir yang selanjutnya. Jadi kita sudah sebutkan la ilaha illallah 1, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini 2, kita gabungin saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita gabungkan kedua zikir yang 1 dan 2, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang keempat adalah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah adalah harta atau perbendaharaannya surga. Maknanya orang kalau ucapkan 1 kali, kata sebagian ulama hadis, 1 kali la haula wala quwata illa billah, itu dia akan mendapatkan semua apa yang Allah janjikan di surga. Dari fasilitas apa saja, makanan, minuman, pakaian, pelayan segala macam, dengan ucap sekali Allah kasih. Karena makna daripada la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaannya surga. Maknanya dengan mengucapkan sekali dapat semua fasilitas tambahan di surga. Kalau dia sudah punya 1 pelayan jadi 2 pelayan. Dia punya makanan sekian porsi, dia akan dapat dobelnya dengan mengucapkan itu. Dan Umar bin Khattab adalah paling gemar kalau mengutus pasukan selalu mengingatkan. Ingatlah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah. Bertakwalah. Karena perbedaan kalian dengan musuh kalian adalah di ketakwaan kalian. Kalau dihitung dari senjata, dihitung dari pasukan, pasti kalian akan kalah dari musuh. Tapi memang sudah begitu sifatnya jihad dari dulu ya. Selalu pasukan kita lebih sedikit, senjata kita lebih sederhana, itu sudah umum. Kata Umar, yang membuat kalian menang justru karena ketaatan kalian dan kemaksiatan musuh kalian. Kalau kalian juga bermaksiat kepada Allah, maka pasti musuh kalian akan mengalahkan kalian karena mereka lebih banyak dari jumlah dan senjata. Kan gitu. Lalu kata Umar, perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW sama istrinya. Waktu pasukan Nabi SAW pulang dari perang, ada pernah Nabi utus SAW pasukan, lalu kembali, semua anggota pasukan kembali kecuali anaknya, bapak dan ibu ini. Datanglah keduanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, semua pasukan kembali kecuali anak kami. Kami sedih nih, mungkin dia disiksa sama musuh. Kalau dia pasti mati syahid, gak ada masalah. Tapi sekarang teman-temannya gak ada yang tahu nih, gitu kan? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, pulanglah dan amalkan sama istrimu, la haula wala quwata illa billah. Ucapin itu. Dia pulang, dia bilang, dia sampaikan sama istrinya, lalu dia amalkan. Dia bilang sampai kami ngantuk, ucapin terus la haula wala quwata illa billah. Terus diulangi sampai ngantuk. Waktu kami tertidur, di tengah malam kami dengar suara ketukan pintu. Begitu kami buka ternyata anak kami di depan pintu. Lalu kami tanya, nak, bagaimana ceritanya kamu bisa selamat dari musuh? Dia bilang, wahai ayah, dari beberapa saat yang lalu saya merasa semua rantai-rantai yang dijepitkan ke leher, ke kaki dan tangan saya oleh musuh membesar sendiri. Dan akhirnya saya bisa lepaskan. Rantai itu kecil-kecil, membesar sendiri sehingga kaki dan tangan saya bisa keluar. Lalu kemudian saya sempat mengambil beberapa unta ya, musuh, lalu saya pulang ke sini. Riwayat lain menjelaskan kalau saya seperti seakan-akan terbang dan sampai ke rumah Anda ini.
Dengan la haula wala quwata illa billah. Makanya dikatakan perbandingan surga. Banyak orang anggap remeh. Ini teman-teman kalau lagi lampu merah, baca la haula wala quwata illa billah. La haula. Anggaplah 10 kali kalau dalam 1 menit. Pernah saya bilang, daripada lihat helmnya orang, daripada lihat warna mobil, daripada omong kosong. Ada orang subhanallah lebih penting lihat WA-nya. Lampu merah lihat WA. Kadang-kadang mengetik sambil setir mobil. Tabrakan baru masalah. Ya. Zikir ya akhi dan ukhti. Ya. Sebutkan ini. Yang kelima, ya, mengucapkan istighfar dengan berbagai macam lafadznya. Banyak hadis yang menyebutkan astagfirullah, ada astagfirullahil azim saja. Ada yang paling lengkap astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga lafaz yang lain astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Tapi yang paling lengkap tadi, yang ada nama-nama dan sifat Allah hayyul qayyum. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang membaca sekali saja astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lafaz, tapi ikhlas teman-teman sekalian. Jangan seperti orang kumur-kumur. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Renungin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa yang dibaca? Jadi harus santun. Kalau kita bicara sama presiden atau pimpinan manusia, ngomong kumur-kumur begini pasti diusir gitu kan. Maka bicara yang baik, yang santun, yang sopan, maka kita akan dapat maksimal gitu kan. Istighfar banyak sekali manfaatnya, diantaranya kata Nabi SAW, ya, siapa yang melazimi istighfar selalu lisannya mengucapkan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar di setiap permasalahannya dan juga akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan kata Nabi SAW, aku istighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Yang ke-6 adalah membacakan salawat pada Nabi SAW. Dan ini juga banyak lafadznya. Allahumma salli ala Muhammad, bisa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Salawat Ibrahim juga bisa. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ini lafadz. Lafadz yang lain riwayat Tirmidzi juga berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi lafaz salawat yang ketiga tadi selain Allahumma salli ala Muhammad, bisa juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kemudian bisa juga Allahumma salli ala Muhammadin, salawat Ibrahim, ya. Ibrahim ini ada 2 macam. Lafaz yang pertama tadi sudah umum, lafaz yang kedua yang saya mau jelaskan. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi. Ya Allah, berikanlah salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW dengan seluruh istrinya, wa dzurriyyati, dan keturunannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana kau telah mengucapkan atau memberikan salam hormat kepada keluarganya Ibrahim. Bedanya dengan lafaz Ibrahim yang umum kita baca dalam salat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebutkan untuk Nabi Ibrahim dan sebagaimana kau mengucapkan salam kepada Ibrahim dan keluarganya. Kalau lafaz yang kedua yang ada istri-istri Nabi dan keturunan itu tidak disebutkan lagi namanya Ibrahim alaihissalam. Langsung kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin, berkahilah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, wa azwajihi, dan istri-istrinya, dan wa zurriyati, dan keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi keluarganya Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Jadi tidak disebut lagi nama Ibrahim alaihissalam, tapi langsung kepada keluarganya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini sunnahnya minimal Bapak Ibu baca sehari 10 kali pagi, 10 kali sore, minimal zikir, salawat, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang baca 10 kali salawat kepadaku di pagi hari dan sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Juga banyak waktu-waktu seperti misalnya hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang paling mulia, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Karena siapa yang baca sekali salawat, maka dia akan dibalas 10 kali, ya, rahmat atau tambahan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kata Nabi SAW, ragama amfumbriin man idza dzukirtu inda walam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya lalu dia tidak mengucapkan salawat padaku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga lafaz yang setelahnya yang ketujuh adalah setelah salawat kita membaca subhanallahi wa bihamdi. Ini saja subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini kata Nabi SAW kalau dibaca 100 kali 100 pagi sore, ya. Masuk dalam zikir pagi sore, kata Nabi SAW, siapa yang baca subhanallahi wa bihamdi 100 pagi kali, 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Artinya saking banyaknya pahalanya, ya.
Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari, maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ya. Kemudian lafaz yang ke-8 adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mirip tadi, coba ditambah dengan subhanallahi azim. Ya. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, ya, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Lafaz yang ke-9 adalah kita membaca, intinya adalah kita istiqomahkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.